You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najma Chandra. Saya dari kelas 1B jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan manajemen kinerja perusahaan. Apa sih manajemen kinerja perusahaan? Mari kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja perusahaan. Di sini ada definisi kinerja perusahaan. Apa sih kinerja perusahaan? Kinerja perusahaan merujuk pada sejauh mana sebuah perusahaan mampu mencapai dan sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kinerja ini diukur melalui berbagai indikator seperti profitabilitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan pelanggan, serta pertumbuhan perusahaan. Evaluasi kinerja perusahaan melibatkan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan operasional perusahaan, termasuk strategis bisnis, manajemen sumber daya, dan faktor pasar. Selanjutnya ada konsep kinerja organisasi. Nah, pada konsep kinerja organisasi ini mengacu pada tingkat pencapaian tujuan organisasi yang diukur melalui hasil atau output yang dihasilkan. Kinerja organisasi mencerminkan seberapa efektif dan efisien organisasi menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai konsep kinerja organisasi. Yang pertama ada definisi kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah hasil keseluruhan dari aktivitas organisasi baik dalam bentuk produk, jasa, maupun nilai yang dihasilkan untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder. Kinerja ini diukur berdasarkan indikator tertentu seperti produktivitas, efisiensi, efektivitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua ada dimensi kinerja organisasi. Nah, pada dimensi kinerja organisasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada efektivitas, efisiensi, adaptabilitas, inovasi, kepuasan stakeholder. Nah, pada penjelasan efektivitas ini kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada efisiensi, kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya, waktu, biaya, dan tenaga kerja secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. Nah, yang ketiga ada adaptabilitas, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Selanjutnya ada inovasi, tingkat inovasi dalam proses, produk, atau layanan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada yang terakhir, kepuasan stakeholder, tingkat kepuasan pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. Pada indikator kinerja organisasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada indikator keuangan, indikator non-keuangan, dan indikator operasional. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran kinerja organisasi. Nah, pada pendekatan kinerja organisasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada balance scorecard atau BSC. Pada BSC ini mengukur kinerja dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, yang kedua ada Key Performance Indicator atau KPI. Pada KPI ini, indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, yang terakhir ada Malcolm Baldrige Framework, mengukur kinerja berdasarkan kepemimpinan, strategi pelanggan, pengukuran dan analisis tenaga kerja dan hasil bisnis. Dan yang kelima
ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi ini, yang pertama kepemimpinan, budaya organisasi, struktur organisasi, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada pentingnya kinerja organisasi. Nah, pada pentingnya kinerja organisasi ini terbagi menjadi kinerja organisasi yang baik menciptakan keunggulan kompetitif, kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan, keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang, nilai tambah bagi pemilik dan investor. Di sini ada contoh penerapan kinerja organisasi. Pada sebuah perusahaan, manufaktur dapat mengukur kinerja organisasinya berdasarkan yang pertama, pengurangan biaya produktivitas atau efisiensi. Yang kedua, peningkatan jumlah produk tanpa cacat atau kualitasnya. Yang ketiga, kepuasan pelanggan melalui survei atau kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada penjualan yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya atau hasil keuangannya. Nah, di sini juga ada manajemen kinerja pegawai. Manajemen kinerja pegawai adalah proses sistematis untuk mengelola dan mengembangkan kinerja pegawai guna mencapai tujuan organisasi. Di sini ada komponen-komponen kinerja pegawai menurut Amirullah. Yang pertama, komponen manajemen kinerja pegawai. Komponen manajemen kinerja pegawai terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, penilaian kinerja, pengembangan kinerja, serta pemberian umpan balik. Nah, yang kedua ada tujuan manajemen kinerja pegawai. Nah, pada manajemen tujuan kinerja pegawai ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan kompetensi pegawai. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, mengurangi kesalahan dan kelemahan. Dan yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir ada prinsip manajemen kinerja pegawai. Nah, pada prinsip manajemen kinerja pegawai ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, objektivitas, transparansi, keadilan, konsistensi, dan pengembangan. Selanjutnya ada kinerja karyawan dan perusahaan. Pada kinerja karyawan dan perusahaan ini merupakan hal yang bersifat individual karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur karyawan atas unjuk kerjanya berdasarkan kinerja dari masing-masing karyawan. Kinerja perusahaan juga harus mendapat perhatian yang sama bagi manajemen perusahaan. Kinerja atau performance perusahaan merupakan cerminan apakah perusahaan telah berhasil atau belum dalam menjalankan usaha bisnisnya. Terdapat beberapa tolak ukur untuk menilai kinerja perusahaan. Nah, yang terakhir ada pengukuran kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan ini merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja karyawan yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan perusahaan. Penilaian kinerja melibatkan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan telah dicapai, sementara efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan manajemen kinerja perusahaan. Manajemen kinerja perusahaan ini merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui pengukuran, analisis, dan pengelolaan kinerja individu dan tim. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, implementasi kinerja manajemen yang baik tidak hanya berfokus pada pencapaian target finansial, tetapi juga mencakup aspek non-finansial seperti kepuasan pelanggan, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, komunikasi yang efektif dan umpan balik yang konstruktif antara manajemen dan karyawan sangat penting untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Dengan demikian, kinerja manajemen yang efektif dapat mendorong pertumbuhan perusahaan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Sweet but it's like